Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pujian tertuju kepadanya. Rasa syukur diperbanyak kita haturkan kepada pemilik alam beserta isinya, pemberi nikmat kepada seluruh penghuninya, acap kali memuliakan hambanya dan menghinakan yang tidak mau bersyukur dan memujinya. Tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Waktu berjalan terus, silih berganti, berputar tiada henti. Bulan berganti, tahun pun bertambah, umur berkurang, jatah hidup diambang kehabisan. Bersyukurlah sekarang masih diberi kesehatan, masih ada waktu yang luang dipakai beramal, memperbanyak bekal untuk dibawa pulang. Jangan terlena dengan seluruh kemudahan, jangan pula mengeluh dengan banyak kesulitan. Bersabarlah jika diberikan ujian sehingga lulus dalam kemuliaan. Masa lalu jangan lagi dikeluhkan, namun masa depan yang perlu perbaikan. Jika yang lalu ada kesalahan, yakinkan masa datang jangan lagi berulang. Menatap masa depan jangan selalu dalam kegelapan, namun yakinkan ada sinar harapan yang penuh ampunan dari Tuhan. Salawat dan salam tertuju kepada Nabi yang penuh kemuliaan. Pada dirinya banyak tauladan, semasa hidupnya merasakan banyak kesulitan dan kesedihan, namun Allah beliau muliakan. Masih 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal, masih belia usianya, ibunya pun dipanggil Allah. Namun tak surut dalam menjaga kepribadiannya. Al-Amin gelar pertama diberikan dari penduduk bumi yang saat itu hampir bertikai. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar." Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan, dan saling menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Ruginya pedagang jika modalnya lebih banyak daripada untungnya atau modalnya pun tidak kembali. Ruginya karyawan jika bekerja setiap waktu namun gajinya tidak menentu. Ruginya orang tua jika anak-anaknya tidak ada yang peduli padanya tak kala usianya sudah tua. Setiap orang senantiasa menghindarkan dirinya dari rasa rugi. Maka berusahalah dengan beberapa cara agar selalu untung. Pedagang promosi besar-besaran, diskon besar-besaran, mencari pelaris pun diupayakan. Jika usaha dunia tidak ada yang mau rugi, kenapa urusan akhirat tidak menjadi resah disebut merugi? Waktunya digunakan sia-sia, sedekahnya sisa-sisa, melakukan ibadah di usia senja. Padahal Allah sudah ingatkan manusia dalam kerugian. Manusia bertikai hanya persoalan dunia, bertengkar hanya persoalan jabatan, bersengketa persoalan harta, sibuk mengurusi perniagaan, takut telat masuk kerjaan. Ternak dicari jika senja sudah datang, sedangkan persoalan taat kepada Allah tidak dihiraukan. Azan setiap saat berkumandang, namun telinga seakan disumbat nafsu ketulian.
Salat diperintahkan di awal waktu, namun selalu ditegakkan di akhir waktu kejar-kejaran. Kita takut dipotong gaji tidak jika telat ke tempat kerja, namun tidak takut dipotong pahala jika telat tunaikan kewajiban. Padahal Allah sudah ingatkan manusia dalam kerugian. Bukankah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi sab'an wa isyrina darajah. Salat jamaah lebih mulia 27 derajat daripada salat sendiri. Promosi ini langsung dari Nabi. Kemuliaan yang dijanjikan oleh manusia mulia, namun sungguh masih banyak yang abai dengan promosi ini. Dianggapnya biasa-biasa saja, padahal Allah sudah ingatkan manusia dalam kerugian. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikan terdapat 10 pahala. Janji ini pun terucap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sungguh mulia manusia waktunya banyak digunakan baca Al-Quran, mempelajari dan mentadabburinya. Jangan sia-siakan waktu banyak membaca media sosial, lupa membaca media spiritual. Banyak berbincang soal politik, lupa berbincang soal Al-Quran. Senandung lagu, bui jadi permadani lebih sering didengar daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sungguh riskan viral di media sosial seorang kakek 60 tahun menyanyikan lagu dangdut sambil joget-jogetan, yang semestinya seumur demikian berdiam baca Al-Quran dan berzikir, padahal Allah sudah ingatkan manusia dalam kerugian. Di penghujung tahun 2021 ini kita mesti banyak merenung, mengintrospeksi diri masing-masing. Banyak mungkin khilaf dan salah yang pernah diperbuat, pernah mungkin menyakiti, dan banyak perintah terabaikan, kewajiban banyak tidak tertunaikan. Tahun depan mesti kita perbaiki. Jangan mengulangi kesalahan masa lalu. Banyak orang jatuh bukan disebabkan batu besar, tapi batu kecil. Dosa kecil bisa menjadi banyak jika menumpuk, maka hapuslah dosa-dosa itu dengan wudu, zikir, baca Al-Quran, dan sedekah. Tidak ada orang yang perilakunya seperti kapas sepanjang hidupnya. Namun kadang ada setitik noda yang mengotori. Kesalahan di masa lalu cukup jadi pembelajaran. Yakinkan tidak berulang di masa datang. Sehitan apapun noda yang pernah diperbuat, ada Allah sediakan sinar harapan ampunan. Jangan kita putus asa atas ampunan dari Allah, rahmat dan kasih sayang Allah seluas jagat raya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keselamatan di hari akhirat mesti diusahakan, mesti berpayah-payahan, sebab amal seseorang tidak mungkin ditransfer kepada orang lain. Sabar dalam ujian itu penting, tapi sabar dalam ibadah dan ketaatan juga sangat penting. Kita semua tidak mau tergolong orang merugi, maka iman, amal saleh, saling berpesan dalam kebaikan dan kesabaran, melarang sesama manusia dalam kemaksiatan. Itulah obat terhindar dari kerugian menurut pandangan Allah. 2021 jadikan kesan kenangan kebaikan. Tutup dengan niat besar menuju perubahan, membuka kembali hati nurani yang dalam, tulis dalam-dalam mau menjadi hamba yang beriman. Sehingga 2022 awali dengan ketaatan dan ibadah. Tidak ada guna musik diputar besar-besar, mubazir waktu hanya menunggu jam 12 sambil makan jagung bakar. Jalan-jalan di dermaga Berbas, lihat-lihat pemandangan alam bebas. 2021 entar lagi akan lepas. Jadilah hamba Allah yang selalu ingat akhirat. Bui Permadani, lagu yang lagi viral terdengarkan. Namun sayang tidak ada pahala jika disenandungkan. Ganti bacaan Quran dibanyakkan, dapat pahala Allah, rahmat Allah pun dikucurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.